Kenapa saya suka share screen? Sebab yang pertama supaya saudara fokus apa yang menjadi pembahasan kita. Dan yang kedua adalah paling penting, saudara kalau hanya mendengar, maka presentasi dalam ilmu pendidikan itu hanya berapa persen dibandingkan saudara dan saya melihat. Oke? Dan perhitungan seorang itu melihat itu memiliki daya ingat lebih kuat, lebih tajam, dan lebih tahan lama. Oke, mari kita akan berbicara tentang Yesus bonus atau Tuhan Yesus baik dalam bahasa Latin. Nah, pertanyaan yang paling penting untuk saya dan saudara, bahwa apakah saya dan saudara itu sungguh-sungguh tahu, sadar, dan selalu mengerti bahwa Tuhan Yesus itu baik buat saya dan saudara. Dan sudah pasti, secara general, secara umum, saya dan saudara akan berkata bahwa kita baik. Karena kita anak Tuhan, karena kita orang percaya, bahkan juga karena kita orang-orang yang menerima janji-janji Tuhan. Ada banyak hal yang datang yang menguntungkan kita, menyenangkan hati kita, dan membuat kita menjadi sukacita, lalu kita berkata, that is so good, hati Tuhan is baik. Tapi problemnya adalah, kalau kita belajar di Alkitab, maka salah satu inti daripada apa yang Tuhan kehendaki adalah saya dan saudara bukan sekedar tahu tentang Tuhan baik, tapi saya dan saudara harus mengalami hal itu. Mari saya dan saudara akan masuk supaya kita lebih cepat. Nah, kitab yang Ayub 4 ayat 42 ayat yang kelima sebagai landasan saya dan saudara berpijak. Kenapa saya dan saudara harus benar-benar mengalami? Saya dan saudara harus benar-benar bukan lagi sekedar vocabulary, perpustakaan pengetahuan saya dan saudara yang ada, tetapi poin-poin yang paling penting dalam kitab Ayub 42 ayat 5 berkata bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, ini ayat penting buat saya dan saudara. Saudara harus paham sekali bahwa Tuhan tidak butuh hanya karena kata orang. Tuhan tidak butuh saya dan saudara hanya sekedar tahu tentang dia. Tuhan tidak hanya ingin sekedar saya dan saudara banyak baca buku tentang dia, tentang Tuhannya. Gitu. Tuhan tidak sekedar ingin saya dan saudara di area pengetahuan itu saja, tidak. Tapi Tuhan menginginkan bahwa ada step yang lebih dalam, yaitu saudara mencatat ini, mengalami secara pribadi. Gitu. Orang yang mengalami akan berbeda dengan orang sekedar hanya tahu, karena mendengar, karena membaca, gitu kan. Nah, makanya saudara, Ayub memberikan satu statement yang paling penting buat saya dan saudara, dan ini seringkali terjadi juga buat saya dan saudara, bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar. Ini dia saudara, kenapa banyak orang yang gugur, kenapa banyak orang yang jatuh dalam perlombaan iman ini, yang kemudian gagal dan tinggalkan Tuhan. Bisa saja ada banyak penyebab, tetapi mungkin salah satu dari sekian banyak itu adalah karena lebih banyak kita tahu tentang Tuhan dari kata orang, dari kata pendeta, dari kata penginjil, dari buku-buku yang kita baca, ya kan, video-video yang kita dengar, kita nonton, khotbahnya orang dan sebagainya. Gitu saudara. Nah, saya dan saudara perlu, karena kenapa? Karena pengalaman hidup saya dan saudara, even pun saya dan saudara mengalami, kita masih bisa tinggalkan Tuhan kok. Even saya dan saudara mengalami mujizat Tuhan, saya dan saudara mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, kita masih bisa ingkari. Kita masih ingkari dan banyak hal itu. Banyak yang jual Tuhan juga karena begitu. Tadinya bersemangat, berapi-api dengan Tuhan, kesaksian kiri kanan sana sini. Saudara, tapi toh juga akhirnya tinggalkan Tuhan, jual Tuhan hanya karena sesuatu, ya kan? Ada sesuatu yang mengenakan, menjanjikan, memberi rasa nyaman dan sebagainya. Akhirnya kita tinggalkan Tuhan. So, apakah pertanyaan gini? Apakah mereka itu tidak tahu dan mengalami kebaikan Tuhan? Mungkin saja mereka juga tidak tahu. Atau mungkin juga mereka banyak yang tahu, bahkan banyak mengalami, dan juga banyak kesaksian-kesaksian kita dengar. Tapi mereka juga jatuh dalam perlombaan iman itu. Mereka juga terhilang dalam perlombaan itu. Nah, ada banyak
spekulasi yang terjadi, ada banyak persepsi, ada banyak timbul timbul narasi-narasi yang minor, narasi-narasi yang terlalu premis minor dan sebagainya, saudara. Tapi event itu sudah, itu biarkan mereka, setiap orang harus bertanggung jawab masing-masing. Nah, sekarang yang ada di Zoom ini, ada yang onsite dan saudara ada sedang menyaksikan, baik itu di sosmed yang lain, entah Facebook, Instagram dan sebagainya. Ini hal yang sama, saudara. Bayangin saudara ngalamin saja masih bisa jatuh. Apalagi saudara tidak pernah berpikir bahwa saudara tidak pernah rasa kebaikan Tuhan, selalu gagal, selalu punya masalah dan sebagainya. Saudara dengar ini baik-baik, ingatin catat dan tidak perlu catat. Ikut Tuhan bukan karena diberkati, karena ditolong, karena disayang, karena dikabulkan doa-doa. Ikut Tuhan bukan something. Nah, ini problemnya. Kita ikut Tuhan karena mujizat, kita ikut Tuhan karena dipromosi, kita ikut Tuhan karena doa dijawab dan sebagainya. Dan itu terlalu riskan sekali untuk saudara. Berarti kita ikut Tuhan karena motivasi, ada sesuatu yang menguntungkan, mendatangkan benefit, keuntungan buat pribadi kita. Begitu. Yang saudara harus tanamkan satu prinsip dan harus tahu Alkitab mengajar saya dengan spesifik, yaitu apa? Ikut Tuhan bukan karena, ikut Tuhan itu walaupun. Harusnya keteladanan teman-temannya atau rekan-rekan sesaman daripada Daniel itu, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego itu sangat baik sekali, gitu saudara. Ya kalau kita baca kisah itu sebenarnya suatu dorongan yang kuat misalnya saudara. Ketika mereka diperhadapkan dengan masalah yang sangat sulit, antara hidup dan mati, antara mereka harus dibakar hidup-hidup, saudara, apa yang mereka bilang? Seandainya Tuhan kami tidak menolong kami, gitu kan? Tidak membebaskan kami. Nah, apa yang mereka bilang? Sekali-kali kami tetap tidak akan menyembah patung buatan raja. Saudara, yang ini anak muda, anak-anak yang di zaman itu tidak ada sekolah teologi dan sebagainya, tapi mereka bisa begitu militan dengan Tuhan gitu. Nah, problemnya adalah gini, saya dan saudara ini selalu mengukur Tuhan dengan apa? Itu yang paling berbahaya dan paling jahat. Kalau saudara mengukur kehadiran Tuhan dalam hidupmu, itu selalu mengukur dengan material. Anda sedang melecehkan Tuhan. Dengarin baik-baik, ini statement saya. Kalau Anda mengukur kehadiran Tuhan dengan segala sesuatu yang menguntungkan Anda, maka Anda sangat melecehkan Tuhan. Anda berpikir bahwa ikut Tuhan itu selalu harus menguntungkan Anda. Tidak menguntungkan dalam hal negatif ya, gitu loh. Ikut Tuhan pasti untung. Untung apa? Kita diselamatkan, itu untung, saudara. Ya kan? Tapi konteks yang saya maksud adalah menguntungkan negatif. Gitu. Ikut Tuhan nanti jadi kaya dan sebagainya secara material. No, saudara. Lalu kemudian kita mencela. Ya kan? Ada kan yang begitu juga, ada juga hamba Tuhan yang seperti itu. Kita mulai mencela orang. Kalau orang itu susah, kalau orang itu dapat ujian, kalau orang itu dapat proses dalam hidup yang memang Tuhan izinkan, saudara, lalu kita mulai mengusik orang itu. Kamu kurang berdoa, kamu kurang ini, kamu kurang suci, kamu kurang kudus, kamu belum tidak hidup benar. Belum tentu, saudara. Jangan-jangan saya nanti dan saudara juga bisa menjadi seperti teman-temannya Ayub yang mengejek dia, yang mulai mengutuknya, mulai perkatakan. Saudara, jangan. Gitu ya. Alkitab mengajar saya dan saudara untuk tidak boleh menghakimi orang lain. Alkitab mengajar untuk saya dan saudara, yaitu perhatikan bagaimana cara kita hidup. Hidup yang memberkati dan diberkati. Titik. Dan sudah pasti ciri orang diberkati adalah hidupnya pasti memberkati orang lain. Ini penting, saudara. Ini penting. Gitu ya. Gitu. Nah, makanya Ayub bilang untuk saya dan saudara, dulu tuh aku cuma tahu Tuhan karena kata orang. Iya, karena kata orang. Ya kan? Tapi dia bilang gini, tetapi sekarang, ayin ra'ah Yehova Elohim. Sekarang, mataku sendiri memandang, melihat
Nah, mengalami secara langsung akan Tuhan. Nah, ini poin penting, saudara. Stop jadi Kristen-Kristenan. Stop cuman agama-agamawian. Stop cuma ibadah-ibadahan. Gitu, saudara. Saudara tidak akan peroleh sesuatu kalau saudara tetap ibadah, tapi hati culas, pikiran tetap negatif, dan sebagainya. Tidak bisa, saudara. Saya dan saudara harus alami Tuhan. Titik. Gitu loh. Kalau setiap saya dan saudara itu hidup, kekristenan kita tidak mengalami Tuhan, maka Anda hanya menjadi orang agamawi. Anda dan saya tidak beda menjadi orang ahli Taurat dan Farisi. Even itu Anda seorang yang menghafal Alkitab. Anda sekolah teologi dan sebagainya. Ya, saya bicara ini karena ini kan nanti akan bergulir ke juga sosmed dan sebagainya. Gitu. Ada orang yang mulai baru tahu Alkitab sedikit, mulai fasih menyerang hamba Tuhan, mulai fasih, mulai sok pinter untuk menyerang pengajaran orang. Jangan begitu. Gitu. Nah, makanya dengan ada Zoom ini dari gembala saudara Pak Luther buat ini sangat baik. Untuk apa? Menyehatkan, mengajar, menuntun jemaat. Nah, bisa menjadi berkat untuk khalayak umum. Ayo, mari. Kenapa? Karena setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan. Bukan urusan orang lain. Nah, gitu. Makanya Tuhan bilang, untuk saya saudara, setiap kita harus alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Salah satu bukti saya dan saudara bisa berkata, God is so good, adalah karena kita mengalami dia. Katakan amin. Ya, kalau saya dan saudara tidak pernah mengalami kebaikannya, saya dan saudara tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengannya, saya dan saudara akan sulit berkata God is so good. Seperti itu. Makanya sekali lagi saya tekankan kitab Ayub 42 ini. Ini poin untuk saya dan saudara. Ini poin untuk saya dan saudara. Semua yang ada di room ini, semua yang ikuti di sosmed, dengar ini baik-baik, bahkan yang sedang onsite, dengar. Poin tentang Tuhan adalah poin pengalaman mengalami keintiman dengan Tuhan. Katakan amin. Gitu. Ini lebih hebat. Pengalaman pribadi kita ngalamin secara langsung lebih hebat dari semua khotbah-khotbah yang Anda pernah dengar. Gitu. Gitu. Perjumpaan pribadi, hidup, keintiman, berjalan dengan Tuhan. Ngalamin semua pergerakan, semua apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Itu lebih penting, lebih berarti dari semua pengetahuan yang Anda belajar. Anda jago ekonomi. Bukti relevan yang terjadi. Banyak ahli-ahli ekonomi justru berantakan ekonomi. Kan gitu. Mari kita butuh Tuhan. Kita bisa berkata God is so good. Kita bisa berkata Yesus bonus. Tuhan Yesus itu baik. Karena kita mengalami perjumpaan pribadi dengan. Mari kita lanjut. Nah, ini dia. Mari. Kenapa sampai Ayub itu mau memberikan satu statement tentang dirinya? Dulu aku dengar, dulu aku tahu karena kata orang. Sekarang aku melihat, sekarang aku mengalami karena kata Ra'a itu juga bicara aku mengalami secara pribadi akan Tuhan. Sekarang aku melihat akan Engkau. Nah, kalau pengalaman itu pribadi, kalau itu ada perjumpaan saya dan saudara dengan Tuhan ini, Mazmur 34. Kecaplah dan lihatlah. Terjemahan yang lain bilang gini, kecaplah dan tontonlah, saksikan, lihat dengan baik. Nah, betapa baiknya Tuhan itu. Ayo, khusus di ruang Zoom ini dan onsite, yang sedang onsite, berapa banyak yang sudah mengecap kebaikan Tuhan? Saudara tahu, untuk kalimat ini banyak orang juga yang bingung. Kok sudah kecap baru disuruh lihat ya? Kan harusnya lihat dulu baru kecap. Baru kecap. Nggak mungkin dong saudara makan es krim tanpa saudara melihat es krim itu. Kan gitu. Tidak mungkin dong saudara makan sesuatu tanpa saudara melihatnya. Ya kan? Semua pasti diawali dengan lihat.
Anda jangan keliru dan jangan buru-buru. Gitu loh, baca Alkitab jangan sok pinter. Baca Alkitab jangan sok menerjemahkan sendiri. Gitu, baca dengan baik. Walaupun Anda seorang dosen, sekalipun jago eksegesa, saya beritahu, jangan pernah sombong apapun. Gitu ya. Kita butuh iluminasi Roh Kudus. Nah, kita butuh Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti apa yang Dia kehendaki. Nah, gitu. Nah, Mazmur 34 bilang gini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Nah, pengertian yang lain tuh gini, setelah kita menikmati, setelah kita merasakan, mengalami kebaikan Tuhan, maka di sini bilang, dan lihatlah, dan perhatikanlah, dan saksikan, tontonlah. Apa? Dengan arti gini, setelah kita mengalami semuanya, maka ada second opportunity. Ada kesempatan kedua kali. Ada kesempatan untuk kita bisa menikmati dan kecap lagi setiap kebaikan Tuhan. Amin. Itu saya mengaminkan dan saya percaya. Saya tidak akan mengecap kebaikan Tuhan cuma satu kali dalam hidup. Tidak. Kita akan mengecap kebaikan Tuhan. Kecap, ngalamin, lihat. Ada sesuatu lagi yang Tuhan kasih, yang baru untuk kita kecap lagi, untuk kita nikmati lagi. Baru kita lihat lagi yang baru. Yang baru itu diberikan untuk kita nikmati lagi. Kita akan mengecap terus sepanjang umur hidup kita. Makanya kita bilang ini, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Itu, ya, Tuhan tidak pernah berjanji untuk kecaplah satu kali lalu selesai. Tidak. Tuhan berjanji untuk saya dan saudara, gitu loh. Kecaplah dan lihatlah. Hari ini kalau Nona Mansi diberkati Anda mengecap kebaikan Tuhan, maka Tuhan bilang ini, lihatlah. Ada berkat Tuhan yang baru yang menunggu kamu. Kan gitu. Ya kan? Itu. Semua kita di sini. Ya kan? Ibu Ina, dengar. Tuhan bilang ini, kecaplah. Alami kebaikan Tuhan. Setelah Anda mengalami kebaikan Tuhan, Tuhan bilang ini, lihatlah. Kebaikan Tuhan yang baru sedang menanti, sedang menunggu supaya kamu bisa mengecap yang baru. Amin. Itu. Ibu Sandra juga begitu. Amin. Ya. Ayo dong. Saya tidak pernah percaya bahwa Tuhan kasih satu kali lalu selesai. Tidak. 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 Gitu. Makanya Alkitab bilang ini, rahmat Tuhan, kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin. Untuk apa? Rahmat. Kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Untuk apa? Lewat begitu saja? Tidak. Untuk kita bisa kecap. Untuk kita bisa mengalami. Untuk kita bisa menikmati setiap rahmat dan kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Sebelum kita bangun. Sebelum kita sadar dari tidur kita. Kita masih terlelap dalam tidur. Dengar ini, kasih rahmat Tuhan itu sudah tunggu kita di hari yang baru. Katakan amin. Iya, saya percaya firman ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saya imani. Setelah saya menikmati kebaikan Tuhan, maka saya akan melihat, saya akan menyaksikan, saya akan menonton. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang baru sudah menanti saya untuk saya bisa mengecapnya lagi. Katakan amin. Makanya kita bisa berkata God is so good. Itu saudara. Ya kan? Lalu dia bilang apa? Betapa baiknya Tuhan itu. Nah, jadi berbahagialah orang yang berlindung padanya. Aduh, saudara. Udah. Jangan kita berlindung untuk tempat lain. Gitu. Udah rasa kebaikan Tuhan, udah kecap kebaikan Tuhan, udah nikmati kebaikan Tuhan, udah hidup dalam kebaikan Tuhan, kok berlindung ke tempat lain? Ya kan? Kata hasah itu, kata memang yang dipakai itu berlindung. Tapi hasah itu bukan hanya berlindung. Gitu loh. Gitu. Hasah itu gini, bergantung penuh. Nah, gitu saudara. Iya, bergantung penuh, penyerahan penuh kepada Tuhan. Orang yang bergantung penuh,
orang yang berpasrah, orang yang berlindung pada Tuhan akan mengalami yang namanya kecap dan lihat. Kecap dan lihat. Ngalamin, nikmati, semuanya. Lalu kita lihat untuk kita bisa menikmati dan kecap lagi. Amin. Itu dia. Wah, satu ayat ini saja kita udah bersyukur dan bahagia dengan Tuhan. Lanjut. Nah, Tuhan Yesus baik. Ini question untuk banyak orang. Apalagi orang-orang yang mengalami malapetaka banyak bencana. Mereka akan sulit untuk berkata God is so good. Dulu juga saya ngalamin begini. Dulu saya tidak bisa berkata Bapak itu baik. Untuk panggil Bapak saja saya tidak bisa. Kenapa? Karena patron seorang ayah buat saya berantakan. Makanya saya bisa bilang Bapak itu baik, bagaimana caranya? Karena saya nggak pernah ngalamin. Saya nggak pernah ngalamin waktu itu Bapak saya itu baik model apa ya. Nggak ngerti saya. Nah, ada banyak alasan untuk orang tidak bisa berkata Tuhan itu baik. Bagaimana dia bisa bilang baik? Kalau suaminya tidak baik sama dia. Kasar. Iya kan? Bahkan kalau kita konseling kasihan, ada yang istri-istri dipukul, ditonjok, diinjak-injak. Bagaimana dia bisa bilang Tuhan itu baik? Coba. Banyak anak-anak yang korban seperti saya. Yang begitu sakit hati, benci, sangat benci dengan Bapak sendiri, dengan ayah sendiri. Bagaimana kita bisa bilang Bapak itu baik, bisa panggil Bapak? Kenapa ya? Saya sangat tahu, saya sangat paham dengan orang-orang yang terluka seperti itu. Makanya saya berulang-ulang bilang, please tolong, kita anak-anak Tuhan tidak boleh saling menghakimi dengan orang lain. Karena kita mungkin belum pernah ngalami di posisi-posisi itu. Tapi bukan berarti juga kita beri kesempatan and loss. Terus biarkan mereka dalam posisi, tidak bisa. Setiap orang harus mengalami yang namanya pemulihan. Amin. Setiap orang harus mengalami perubahan dalam hidup. Harus dipulihkan. Harus mengalami restoration itu. Harus mengalami. Kalau tidak, maka dia akan berantakan dan hidup bahaya dalam hidup. Gitu, seperti itu, saudara. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang baik-baik saja, kita yang ada dalam keluarga yang menikmati kebahagiaan dan sebagainya, tapi tuh masih juga berantakan. Berarti something wrong. Dengar ini ya, dengar. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami semua dengan Tuhan, itu sudah urusan pribadi, bukan urusan korporat. Saudara ingat ini, kebersamaan. Pengalaman kebaikan Tuhan dengan papa mamamu berbeda dengan pengalaman kebaikan Tuhan dengan engkau pribadi. Amin, saudara? Iya. Tuhan ingin setiap pribadi kita. Kita tidak ada istilah dompleng dengan orang lain. Tidak. Itu bisa jadi pengalaman. Ketika papa dan mama kita diberkati, mereka begitu cinta Tuhan, Tuhan menyertai mereka, Tuhan buat mereka sukses, itu menjadi tontonan buat kita. Nah, itu menjadi pengalaman dan teladan buat kita. Tapi ingat, itu bukan segalanya. Kenapa? Karena yang Tuhan kehendaki, setiap orang, setiap pribadi harus alami sendiri-sendiri dengan Tuhan. Karena setiap orang harus bertanggung jawab dengan Tuhan secara pribadi. Mari kita masuk lebih lagi. Bagaimana? Saya dan saudara bisa bilang God is so good, Tuhan Yesus itu baik. Bagaimana saya dan saudara bisa mengalaminya? Nah, ini ada satu cerita. Dalam kitab Mazmur pasal 10 ayat 17 sampai berikutnya. Saudara baca di situ, ada seorang anak muda. Yuk kita baca sajalah. Ayat yang ke-17 bilang begini. Pada saat Yesus berangkat untuk melanjutkan perjalanan, datanglah seorang yang berlari-lari mendapatkan dia sambil berlutut di hadapannya dan ia berkata, agathos. Nah, kata yang dipakai adalah baik. Kata baik itu adalah guru yang baik. Dia memanggil guru yang baik kan kepada Yesus. Lalu bilang apa? Apa yang harus kuperbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Nah, zoe aionios. Oke? Hidup yang ternyata kata hidup yang dipakai itu bukan sao, tapi zoe.
Jadi dia lagi bilang begini, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus kuperbuat untuk memiliki hidup yang berkualitas, yang membuat aku bisa hidup kekal. Nah, Yesus bilang ini, ayat 18. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain pada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengungkapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, rasa hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara lihat, ayat 20 bilang ini. Lalu kata orang itu kepadanya, guru, semua itu sudah kuturuti sejak mudaku. Wow, keren, saudara lihat anak muda ini. Sejak muda, saudara, dia bilang gini, aku udah buat semuanya. Aku udah lakukan semuanya. Ayat 21 bilang gini. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Oke, terjemahan yang lain bilang gini. Timbul belas kasihan Yesus kepada dia. Duh, kok bisa timbul belas kasihan? Ya, saudara tahu kenapa? Kita baca kalimat berikutnya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki. Kata Ekoni, semua yang kamu pertahankan itu, semua yang kamu pegang dengan erat. Tuhan bilang apa? Jualah. Kata Polio tuh gini, lepaskan itu. Gitu kan, sell. Serahkan semuanya. Jangan dipertahankan dengan erat. Lalu dia bilang apa? Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Kemudian, nah ini lihat di poin ini. Datanglah kemari dan ikutlah aku. So lihat ada poin yang saya kasih, ada kalimat kata-kata yang saya kasih huruf besar. Saudara perhatikan penekanannya di situ. Nah, ayat 22. Kata-kata itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih. Anak ini, dia tiba-tiba menjadi kecewa. Berarti ada kalimat yang kurang. Nah, saudara bisa baca di Alkitab saudara. Dia kecewa, lalu dia pergi dengan sedih. Alkitab ini, sebab banyak hartanya. Kata stignaso, itu dia mengalami kedukaan yang dalam. Dengan alasan ini, dia punya harta yang banyak. Makanya Yesus bilang betul. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Sudah perhatikan. Padahal di ayat atas, dia bilang gini, semua telah kuturuti. Aku udah lakukan semua hukum Taurat itu. Iya kan? Semua perintah-perintah Tuhan dia udah buat, saudara. Dia bilang gini, sejak masa mudaku. Wah, saudara. Ayo coba. Dari saya dan saudara di sini nih. Saudara yang dengar nih. Ada yang lebih hebat nggak dari anak muda ini? Ada nggak? Dia nggak langgar satu pun tuh. Gitu. Saudara baca terus, ada kisahnya, ada ceritanya lagi. Itu banyak sekali yang dia turuti, dia begitu taat dan semuanya. Tapi untuk satu hal, saudara lihat penekanan ini. Tuhan bilang, pergilah. Kayak gini. Poleo, eko. Tuhan bilang ini, lepaskan semua yang kamu genggam. Semua yang kamu miliki, yang kamu pertahankan. Dengar ini. Anda dengar ini. Anda dengar khotbah saya. Anda dengar perenungan dan baca firman dengan baik. Mungkin ada Ishak-Ishak yang kita pertahankan sampai hari ini. Ishak itu apa? Apa saja? Apa saja? Apa saja yang kita pertahankan, yang kita pegang dengan hartamu, apa saja yang kau pertahankan. Tuhan begini, lepaskan. Saudara bayangin, waktu Abraham disuruh lepaskan Ishak, waduh, itu seperti langit runtuh, saudara. Ditunggu begitu waktu sangat lama. 100 tahun Abraham.
Saudara bayangin. Wah, saudara bisa bayangin. Banyak keluarga-keluarga yang konseling minta didoakan. Sudah sekian tahun menikah tidak punya anak. Ya kan? Ketika didoakan, tiba-tiba bisa memiliki anak. Tiba-tiba Tuhan bilang ini, serahkan buat aku. Aduh, saudara ngeri bukan? Halo? Selama Anda pertahankan isak-isak dalam, walaupun Anda sudah melakukan, dan dengan saya sudah melakukan banyak hal, aturan-aturan kita sangat jaga, kita taat, tapi Yesus bilang ini, kamu kurang satu. Hari ini, ayo, apa itu yang disebut kurang satu? Kurang satu ini poin. Apa yang Anda sedang pertahankan? Apa yang sedang Anda peluk dengan kuat? Apa yang sedang Anda berjuang, pegang dengan erat, dan tidak pernah mau melepaskan? Bisa saja mungkin hak-haknya saya dan saudara. Bisa saja harga diri saya dan saudara. Bisa saja apa. Yesus bilang gini, lepaskan itu untuk anak-anak. Jualah itu. Bagi untuk orang-orang miskin. Lalu dia bilang gini, kamu datanglah kemari dan ikutlah aku. Halo? Anda dengar ini? Di ayat 21 jangan pakai untuk orang bilang sekolah kitab. Tidak ada ayat ini bicara untuk sekolah kitab. Oh, ikut Tuhan berarti harus sekolah kitab jadi pendeta. Ngawur kalau orang terjemahan begitu. Itu namanya cocologi. Tidak ada yang begitu. Makanya orang ketakutan setiap kali bilang ikut Tuhan, langsung pikir jadi pendeta. Enggak juga. Halo? Untuk apa jadi pendeta tapi hati busuk? Untuk apa jadi pendeta tapi hidup tidak benar? Kan gitu. Ya kan? Justru Alkitab menulis Tuhan banyak memakai orang-orang di marketplace menjadi berkat. Amin. Anda di marketplace, tapi hati seorang hamba. Daripada seorang hamba, tapi hatinya marketplace. Kan gitu. Ya kan? Iya. Itu. Jadi hamba Tuhan. Kita jadi anak Tuhan, tapi otaknya marketplace terus. Nah kan? Hitung-hitungan. Bisnis-bisnisan sama Tuhan. Hitung rugi, untung rugi. Oh, kalau saya pelayanan ini tidak untung, keep, buang. Dan dia tanpa berpikir bahwa itu jiwa-jiwa yang harus dijaga, yang Tuhan kehendaki. Itu hal-hal yang kita harus jaga, saudara. Nah, mari Alkitab bilang apa? Tuhan, Alkitab bilang untuk saya dan saudara malam ini, jangan-jangan ada satu hal yang kamu kurang. Yuk, kita perlu. Untuk saya dan saudara bisa menikmati Tuhan Yesus itu baik. Perhatikan. Jangan ada satu hal yang mengganjal, yang menjadi penghalang dalam hidup saya dan saudara. Sehingga kita sulit melihat kebaikan Tuhan. Sehingga kita sulit mengalami maksimal kebaikan Tuhan dalam hidup. Oke. Ayat 22 bilang gini. Kata-kata itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sangat sedih. Sebab hartanya berada. Nah, hatinya itu ada di mana? Hari ini hati ada di mana? Hati saya dan saudara di mana? Apakah hati kita berada di berkatnya, di kesembuhannya, di keberhasilan, sukses, di promosi, atau hati kita kepada sumber yang memberi mujizat, sumber yang memberi kita promosi dan sebagainya. Katakan amin. Ayo, hati kita cuma untuk Tuhan. Lanjut. Supaya kita bisa mengalami kebaikan Tuhan. Nah, Alkitab berkata untuk saya dan saudara dalam 2 Timotius pasal yang pertama yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan lagi roh ketakutan. Betul kan? Kenapa? Karena orang yang hidup dalam ketakutan adalah orang yang tidak pernah akan mengalami kebaikan Tuhan. Bagaimana dia bisa mengalami kebaikan Tuhan kalau dia takut terus dalam hidup? Takut masa depan. Takut ekonomi. Takut nggak sembuh. Takut nggak lulus. Takut nggak dapat jodoh. Dan banyak hal. Jangan seperti itu. Lepaskan. Harus lepaskan. Kalau Anda melepaskan ini, baru Anda bisa menikmati yang namanya kebaikan Tuhan.
Kalau tidak, Anda akan lebih diikat dengan ketakutan. Ingat, takut, ketakutan, penakut, itu 3 hal yang berbeda. Takut, ketakutan, dan penakut berbeda. Kalau penakut, itu sudah karakter. Ketakutan, itu karena kondisi. Dan juga rasa takut. Takut dan ketakutan itu bisa karena kondisi situasi yang datang. Oke? Tapi kalau bicara penakut, kitab Wahyu pasal 21 bilang, salah satu yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga adalah penakut. Ingat, takut itu tidak dosa. Tapi tinggal dalam ketakutan, diikat dengan ketakutan, itu dosa. Nah, gitu. Lalu Tuhan bilang apa? Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Bilang, ada kekuatan dalam saya dan saudara. Saudara, Tuhan Yesus kurang baik apa untuk saya dan saudara? Tuhan Yesus itu sampai berikan kepada saya dan saudara itu roh, bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian, roh kekuatan, roh kasih, ketertiban. Jadi sudah ada dalam saya dan saudara. Itu, ya. Nah, dan juga jangan lupa kekuatan kasih dan juga ada ketertiban, tertib. Itu tertib mendisiplinkan pikiran, tertib untuk perasaan. Jangan sedikit baperan, sedikit baperan. Ya kan? Gitu. Sedikit nggak usah doa, nggak usah doa. Emang kita pikir bahwa Tuhan rugi ya kalau saya dan saudara nggak berdoa ya? Aduh, kampungan banget deh kalau begitu. Kan gitu, kita berdoa karena kita memang butuh. Bukan Tuhan. Gak usah gereja-gereja. Kasihan deh lo. Kalau seandainya malaikat itu orang Papua, dia bilang ini, Epen kah? Kan gitu, saudara. Jangan gitu loh. Kita yang perlu, kita yang butuh semua itu, saudara. Oke, kita lanjut. Supaya jangan. Nah, lihat, kebaikan Tuhan. Lihat, Tuhan bilang apa? Di dalam gelap terbit terang. Bukan habis gelap terbit terang. Ini yang habis gelap terbit terang, lalu kayak PLN lampu mati saja, habis itu tiba-tiba baru menyala. Bukan, saudara. Ini Tuhan bilang ini, di dalam kegelapan itu terang itu terbit bagi orang benar. Nah, ini dia. Ini orang benar itu adalah salah satu orang yang mengalami pribadi dengan Tuhan, yang tahu tentang kebaikan Tuhan, yang bersyukur dalam segala hal. Saudara bayangin, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Saudara, jangan takut. Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu baik buat saya saudara. Dia tidak pernah tinggalkan saya saudara. Bahkan di tengah-tengah kegelapan pun, Tuhan bilang gini, jangan takut, terang itu akan terbit bagimu. Berarti apa? Ada jalan keluar selalu tersedia buat Anda dan saya. Gitu. Mari. Nah, lalu lagi apa? Nah, Filipi 4:13 bilang apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sudah lihat ini? Lihat, begitu Tuhan, kebaikan Tuhan buat saya dan saudara. Apa saja Tuhan keep saya dan saudara, lindungi saya dan saudara. Tuhan bilang apa? Segala perkara, Paulus bilang ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Udah pasti, saudara. Ayo, udah stop curiga Tuhan. Oke? Stop salah-salahin Tuhan. Iya. Udah, jangan gitu. God is so good. Tuhan itu baik. Lihat ini, kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya kan? Nah, sedikit lagi. Alkitab bilang apa lagi untuk saya, saudara? Nah, ini dia. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Ini, kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayo. Siapa di sini pernah ngalamin sampai tingkat ini? Sampai tidak bisa berkata-kata.
Sampai sudah tidak tahu mau ngomong apa. Oke? Setiap orang pasti mengalami masa-masa yang sulit. Itu. Pernah mengalami masa-masa yang tidak tahu harus buat seperti apa. Harus bagaimana. Jangan takut. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Amin, saudara. Tuhan Yesus bilang gini, walaupun kamu sudah tidak tahu mau ngomong, mau bicara apa, aku berikan roh. Roh itu yang akan berdoa bagimu. Amin, saudara. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Gitu. Kalau semua ditanya, disaksi, ayo coba bersaksi. Kebaikan Tuhan yang Anda alami, Anda semua pasti bisa bersaksi. Tapi mari, firman malam ini adalah untuk apa? Untuk saya dan saudara terus kontinu mengalami tadi ayat, kecap dan lihatlah kebaikan Tuhan itu. Tuhan bilang gini, kebaikanku itu sudah menunggu kamu. Gitu kan. Jadi setiap kebaikan Tuhan itu terus ada buat saya dan saudara. Tidak pernah berhenti buat saya dan saudara. Bahkan ini dalam kelemahan kita pun. Iya kan? Dia tetap menolong, membantu saya dan saudara sampai sini. Oke, lagi. 2 Korintus 12 ayat 9 bilang gini. Cukuplah kasih karunia bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Saudara lihat itu? Ya, kasih karunia Tuhan. Itu bicara kata karis, itu bicara kekuatan dan kemampuan. Itu bicara kehadiran Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh kemampuan dan kekuatan yang lain. Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat apapun. Dia selalu ada. Dan kehadirannya itu, saudara, kehadirannya itu memberi pertolongan buat saya dan saudara. Untuk apa? Justru ketika saya dan saudara dalam kelemahan manusia kita butuh kekuatan dan kemampuan Tuhan. Makanya di sini bilang, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Jadi, sebab justru dalam kelemahanlah. Ayo, siapa di sini yang tahu model? Tuhan bilang gini, justru kelemahan mula itu kuasaku jadi sempurna di dalam. Amin. Tergantung. Kalau kita berserah untuk Tuhan, terserah kita mengandalkan Tuhan. Tadi yang Yesus bilang gini, lepaskan semua, oke? Lepaskan semua. Kamu datang dan ikuti aku. Nah, Tuhan lagi bilang ini, ketika kamu mengalami perjumpaan pribadi denganku dan intim denganku, tinggal dengan aku, dan aku di dalam kamu, maka kuasa, kekuatan, kemampuan Tuhan itu menjadi sempurna. Kalau tidak seperti itu, maka saya dan saudara berjalan dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Kita stres, ya kan? Kita jatuh bangun di situ. Iya, kita bersungut-sungut terus. Kita pikir bahwa Tuhan tidak sayang kita. Kita pikir bahwa Tuhan tidak baik sama kita. Kita berpikir bahwa Tuhan tinggalkan kita. Salah. Salah. Kita yang melakukan semuanya dengan kekuatan dan kemampuan kita. Nah, ingat, orang yang bisa berkata Tuhan Yesus itu baik adalah orang yang tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu terlampaui, tercukupkan di dalam hidup. Lanjut. Dia bilang apa lagi saudara? Dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13 tadi kita udah bahas. Surah lihat itu. Nah, mari dengan hal-hal ini saya dan saudara bukan lagi cuman hafal ayat. Dan ini kan ayat-ayat favorit kita yang kita udah tahu. Tapi pertanyaan gini, kita melakukan nggak? Kita hidup di dalamnya nggak? Kita mengalami secara full nggak dengan maksimal atau tidak? Gitu. Tidak ada orang yang hebat. Justru kita butuh Tuhan yang hebat.
Kita bukan hebat, Tuhan yang hebat. Amin. Gitu. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Itu siapapun. Biar Anda orang kaya, biar Anda punya banyak duit, Anda tidak bisa tolong Anda. Ketika Anda terkapar di rumah sakit, di ruang ICU, tidak ada yang bisa tolong Anda. Di situ Anda butuh Tuhan. Amin. Itu. Uang kita tidak bisa beli tambah satu umur. Tidak bisa. Tidak bisa. Uang saya dan saudara tidak bisa membeli untuk kita tambah oksigen. Tidak. Tidak bisa. Yang memberi kekuatan, kemampuan saya dan saudara masih bisa hidup dari detik ke detik, menit ke menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, itu cuma Tuhan. Amin, saudara? Ya. Makanya, yuk tetap mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Penekanannya tentang kebaikan Tuhan adalah itu. Bukti nyata karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Itu saudara. Oke. God bless you. Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, baik di room Zoom ini, maupun yang onsite, maupun yang nanti di sosmed media sosial yang lain, saudara harus selalu ingat ini. Tuhan Yesus baik, itu bukan retorika, permainan narasi. Tidak. Itu bukan hanya perkataan-perkataan kosong. Tuhan Yesus baik, karena semua kita mengalami kebaikan. Kalau sudah bicara tentang penebusan, itu sudah tidak ada yang bisa menandingi. Kalau sudah bicara kebaikan Tuhan, kita semua mengalami. Orang yang tidak bisa berkata baik kepada Tuhan adalah orang yang selalu berpikir menguntungkan diri. Lalu kemudian dia mengukur Tuhan dengan apa? Segala sesuatu yang dia peroleh secara materi. Gitu. Lalu ketika dia diuji, dapat ujian, ketika dia dapat proses masalah dalam proses hidup ini, lalu dia mulai berkata Tuhan itu tidak baik. Berarti orang itu punya motivasi yang keliru ketika mengikuti Tuhan. Tapi semua kita yang ada di sini tidak seperti itu. Amin. God is so good. Tuhan itu baik. Dulu, sekarang, dan selamanya. Baik buat saya dan saudara, baik untuk rumah tangga kita, baik untuk keluarga-keluarga besar kita, baik untuk masa depan saya dan saudara. Tuhan Yesus tetap baik untuk semua. Dan sampai selama-lamanya, sampai dia akan datang kepada saya dan saudara. Amin. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Saya kembali ke MC. Oke. Di sini saya disampaikan bahwa ada perjamuan. Ada perjamuan. Oke. Apakah semua sudah siap untuk perjamuan? Sudah? Mari. Oke. Tak pernah ku bayangkan semua ini atas doaku. Pastor mungkin minta tolong doakan bagi seluruh hamba-hambanya yang melayani untuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kuduskan setiap kami. Kuduskan semua yang melayani. Bahkan semua yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Tuhan, kami percaya ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah, kuatan, kemampuan, kehadiran Tuhan nyata dalam hidup kami. Dan ketika kami berkata God is so good, kami berkata Tuhan Yesus baik,
bukan sekedar kata-kata, tapi kami mengalami dalam kehidupan seharian. Apapun itu yang datang kepada kami tetap berkata Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan Yesus tidak pernah biarkan kami sendiri. Tuhan Yesus tetap ada dengan kami. Sekalipun ada masalah demi masalah yang datang kepada kami tetap percaya. Firman-Mu berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan keuntungan, untuk mendatangkan kesuksesan dan keberhasilan buat kami. Kata setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu setia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu setia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Baik, semua sudah? Di onsite juga sudah? Tolong beri kode buat saya. Suaranya belum, Pak Iluk. Baik, suara saya sudah bisa dengar? Suaranya belum keluar. Oke, di saya sini sudah? Oke, sudah bisa? Suaranya belum keluar. Oh, di onsite situ yang belum keluar. Di tempat lain sudah dengar. Coba dibikin lagi sebelum kita melanjutkan perjamuan. Sudah semua? Yang onsite sudah beres? Yang di Zoom berharap ya untuk tunggu ya sampai yang onsite sudah siap. Baik, yang di onsite sudah siap? Sudah Baik. siap, Pak. Baik, mari angkat roti di tangan kita semua. Bapa, kami bersyukur untuk malam ini. Engkau baik, sungguh baik, dan amat baik buat kami. Terima kasih, Tuhan Yesus baik, sehingga Engkau mengorbankan hidup-Mu buat kami. Bahkan kebaikan lebih besar daripada Engkau mengasihi dan menyayangi diri-Mu sendiri. Kebaikan Tuhan tanpa batas buat kami. Dulu, sekarang, dan selamanya kebaikan-Mu terus ada buat kami. Dan saat ini,
kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus sangat baik buat kami. Pada malam ketika Dia diserahkan, Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya, dan kemudian Yesus berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Setiap kali engkau memakannya sebagai peringatan akan aku. Percayakah saya dan saudara semuanya, baik yang di Zoom, baik yang ada di onsite, percayakah saya dan saudara bahwa roti di tangan kita merupakan persekutuan dengan pengorbanan tubuh Yesus? Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Lalu Yesus mengambil cawan, Ia berkata, ini darahku yang tercurah bagi kamu sebagai tanda perjanjian baru yang kuberikan kepadamu, dan sebagai tanda materai bagi engkau. Setiap sakit penyakitmu telah ditanggung sempurna dalam pengorbanan darah Yesus. Oleh bilur-bilurku, setiap sakit penyakitmu telah disembuhkan Tuhan. Kami mengangkat anggur ini sebagai tanda persekutuan kami dengan Tuhan. Sebagai pernyataan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mencurahkan segalanya buat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Lalu Yesus berkata, inilah darahku yang tercurah dan tertumpah bagimu. Setiap engkau meminumnya sebagai peringatan akan pengorbananku. Percayakah saya dan saudara, anggur di tangan kita merupakan tanda persekutuan saya dan saudara dengan pengorbanan darahnya. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mari semua kita angkat tangan kita. Baik yang di Zoom maupun yang di onsite. Kita berdoa. Pengurapan yang baru penuhi kami. Pengurapan yang baru penuhi kami. Kekuatan dari Tuhan. Kemampuan dari Tuhan. Kami katakan, mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Berubah. Hidupmu berubah. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada masalah apapun. Hidup lamamu sudah berlalu. Semuanya kau hidup yang baru dengan Tuhan. Dan setiap saya dan saudara akan mengecap kebaikan Tuhan. Terus ingat bahwa setiap kebaikan Tuhan selalu baru, akan selalu baru untuk kita kecap. Mati kebaikan Tuhan, kekuatan, kemampuan Tuhan penuhi setiap sekarang, baik yang onsite, baik yang di ruang Zoom ini, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan itu turun atas kami. Kekuatan, kemampuan Tuhan akan penuhi kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan menjadi haleluya. 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 Amin. Amin. Jangan saya.